Bondan berdiri di balik pintu menyaksikan mayat Jaka mendekatiku. Tidak, aku tidak mau mati. Jangan Jaka, ini ibumu nak. Jaka. Aku menatap Jaka. Percuma aku memohon. Dia hanya mayat hidup yang dirasuki jin jahat. Dia menggigit tanganku. Darah mengalir lalu mayat Jaka menghisap darahku. Sakit sekali. Tolong aku Bondan, maafkan aku, tolong. Permohonan aku tidak dihiraukannya. Bondan tetap berdiri di samping pintu sambil menyaksikan apakah aku akan mati di tangan mayat putraku sendiri. Aku salah. Kejahatan aku sudah sangat banyak. Aku menjual gadis-gadis, bahkan permohonan mereka agar dibebaskan tidak aku pedulikan. Aku menyiksa gadis perawan dengan mengambil darah mereka untuk ritual penyembahanku. Bahkan apa yang aku sembah tidak bisa menyelamatkan aku dari kematian. Aku juga melihat kematian gadis-gadis seperti binatang. Itulah yang pernah dialami Anjani sepupuku. Aku juga tanpa rasa kasihan menyaksikan Rahmi bunuh diri di depan penduduk desa. Itulah senjata makan tuan. Kejahatan pasti akan terbalas. Daging aku digigit seperti binatang mencabik daging mangsanya. Di kakiku, di tanganku, dan bahkan di pipiku, darah bercucuran. Sangat sakit. POV Pak Bondan. Kamu pantas mendapatkan hukuman ini, Jumi. Sudah banyak gadis-gadis yang kamu perjualbelikan bersama Guntur. Entah berapa banyak juga gadis perawan yang kamu siksa untuk ritual setanmu. Jika aku membiarkan kamu hidup, manusia sepertimu belum tentu sadar. Sadarmu hanya karena sudah kena batunya dan mungkin tidak kekal. Tolong aku Bondan. Jumi histeris minta tolong. Mayat putranya mencabik tubuh Jumi seperti binatang. Hanya darah yang jadi sasaran utama dari mayat hidup itu. Kalau bukan karena Angga yang memberitahu tentang semua ini, belum tentu aku tahu kalau bawang putih ini bisa mengelabui penciuman mayat hidup. Tubuh Jumi berdarah. Daging pipinya hampir tidak bersisa. Baju yang dikenakan Jumi sudah dicabik-cabik seperti ditikam binatang buas. Mayat hidup itu terus menggigit daging Jumi, lalu membuang potongan daging itu ke lantai. Saat darah bercucuran, itulah yang dihisap atau dijilat mayat hidup. Sangat mengerikan. Aku keluar dari kamar itu. Pintu aku tutup dari luar dan aku gunakan sapu untuk aku tahan handle pintu agar mayat itu tidak bisa keluar. Jumi akan mati di tangan putranya sendiri. Mayat itu bisa hidup kembali. Ulahnya juga yang bekerja sama dengan dukun. Hanya teriakan minta tolong yang terdengar hingga keluar kamar. Dan makin lama, teriakan itu semakin hilang tidak terdengar. Lari, ada mayat hidup, lari. Kabur, ada mayat hidup. Terlihat beberapa anak buah Guntur berlari dalam keadaan terluka. Mereka tidak menghiraukan kehadiranku. Semuanya sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Ini pertunjukan yang sangat kacau di dalam rumah Guntur. Aku akan menghubungi Angga. Aku sudah sampai di rumah Guntur. Tapi kehadiran Angga tidak terlihat. Aku tidak tahu di mana ruang bawah tanah atau rumah seberang danau yang dibilang Jumi. Setahuku danau dekat desa ini tidak ada rumah dulunya. Danau lumayan luas. Aku tidak mungkin menyusuri sepanjang danau. Itu akan memakan waktu lama. Prof Nirani, di salah satu kamar lantai 2. Apa yang terjadi di luar, Bu? Terdengar sangat ribut, ucapku ke ibu. Aku menempelkan daun telingaku ke pintu. Mereka menjerit tentang mayat hidup. Mayat hidup siapa? Ibu terlihat gemetar. Mayat hidup? Di rumah ini hanya Jaka yang sudah mati. Apakah Guntur dan Jumi berusaha membangkitkan mayatnya seperti yang pernah terjadi di desa kita, Bu? Ibu menarik tangan aku menjauhi pintu. Jangan dekat pintu. Ibu takut kalau itu benar. Mayat hidup itu akan menghisap darah kita sampai mati. Astaga, aku yakin ini benar. Jaka dibangkitkan melalui seorang dukun dengan memasukkan jin jahat ke tubuh mayat. Setauku, sampai sekarang belum ada yang bisa mengendalikan mayat itu
kecuali dukun yang membangkitkannya. Hanya ada satu cara mengelabui penciuman mayat hidup, itu bawang putih, tapi kami terkurung dan tidak bisa mencarinya. Jika darah kami tercium oleh mayat itu, pintu kamar ini bisa aja dihancurkannya. Kekuatan jin jahat dalam tubuh mayat tidak bisa dikalahkan manusia. Bantu ibu dorong sofa ini ke pintu, ucap ibu sambil berusaha mendorong sofa panjang ke pintu. Iya bu, jawabku lalu membantu ibu. Kami mendorong sofa dan nagas agar pintu tertutup lebih kuat. Aku takut mayat hidup itu mencium darah kami. Berteriak sekeras apapun tidak akan terdengar keluar. Rumah ini besar, dengan halaman luas mengelilingi rumah. Jarak rumah ini dengan rumah penduduk yang lainnya cukup jauh. Kike, apakah kamu bisa membunuh keluarga iblis ini? Sekarang aku hanya bisa berharap kamu bisa membebaskan aku dari kurungan ini. Aku yakin tujuanmu masuk desa ini untuk menghancurkan Guntur. Batin aku berharap sambil menutup pintu. Tiba-tiba handle pintu bergerak. Seseorang di luar kamar berusaha membuka pintu kamar ini. Aku dan ibu terkejut dan kami saling berpelukan karena takut. Ada yang ingin membuka pintu kamar ini, nak, ucap ibu dengan wajah tegang. Handle pintu bergerak lagi, kali ini lebih cepat. Pintu terkunci, sepertinya orang di balik pintu tidak tahu di mana kunci pintu kamar ini. Aku yakin seseorang itu bukan keluarga Guntur. POV Guntur. Kamu masih membela gadis yang membunuh putraku, tapi sebentar lagi gadis itu akan mati di tanganku. Kamu juga akan melihat aku memperkaos gadis itu sampai puas, ucapku ke Bima. Bima terkulai lemah di tanah. Wajahnya lebam aku pukul. Sepertinya kaki Bima berhasil aku tembak. Kamu akan hancur, Guntur. Kamu akan mati sebentar lagi, jawab Bima tidak memperlihatkan ketakutan. Aku memukul perutnya dengan senapanku. Jika kakiku tidak ditusuk pisau gadis itu, udah aku tendang anak sialan ini. Bima meringkuk terbaring di tanah. Mulutnya mengeluarkan darah, dan aku akan buat dia tersiksa sebelum mati. Pengkhianat tidak bisa dikumaafkan. Tidak akan. Ponsel aku disakut bergetar. Aku mengeluarkan dari sakuku. Ini ponsel gadis kota itu. Di layarnya tertera nama ayah. Ponsel itu aku tempelkan di daun telinga. Kamu mau mencari putrimu? Sebentar lagi kamu akan menyaksikan putrimu mati di tanganku, ucap aku di ponsel. Guntur, kamu tidak pernah berubah. Manusia sejahat kamu akan mendapatkan balasan sebentar lagi. Siapa kamu? Aku akan membunuhmu, ancamku sangat kesal. Kamu akan tahu siapa aku. Meskipun bertahun-tahun kita tidak bertemu, tapi aku yakin kamu pasti sangat ingat aku. Aku baru saja menyaksikan tubuh istrimu dihisap oleh mayat putramu. Kasihan. Aku bersyukur putriku bisa membunuh putramu. Sebentar lagi bisnismu akan menghancurkanmu, Guntur. Diam, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Akulah malaikat mencabut nyawamu. Aku langsung memutuskan pembicaraan ini. Aku lihat Bima. Dia tersenyum sinis menatapku. Semua orang-orang di sekitarku sudah berubah menjadi musuhku. Wajahmu sangat tegang, Guntur. Aku yakin sebentar lagi kamu hancur, ucap Bima mencemoohku. Diam, anak sialan. Aku memukul lagi perut Bima. Dia tidak bisa melawan. Hanya kesakitan yang berusaha ditahannya. Dan mungkin sebentar lagi kematian akan menjemputnya. Kamu akan mati kehabisan darah di tepi danau ini. Itu hukumanmu karena mencoba mengkhianatiku. Aku memukul Bima berulang kali. Amarahku sulit dikendalikan. Aku benci anak ini. Aku ingin dia tersiksa sebelum mati. Oke, Lani. Aku terus berlari menyusuri semak-semak agar bisa menghindari pengejaran dua orang anak buah Guntur. Di pikiranku terus ingin menyelamatkan Bima. Tapi aku belum mampu karena Guntur ada di senapan. Kamu cari ke sana, biar aku ke sini. Baiklah, jika gadis itu berhasil kita tangkap, kita akan cicipi dulu tubuhnya sebelum kita serahkan ke Tuan Guntur. Aku setuju, dia gadis yang sangat cantik. Terdengar percakapan dua orang anak buah Guntur. Aku bersembunyi di balik semak-semak
yang tidak jauh dari mereka. Akan aku alihkan salah satu dari mereka agar aku bisa melumpuhkan satu persatu. Senjata di tangannya, sasaranku. Aku harus berhasil. Aku bangkit dari balik semak-semak, melangkah pelan. Aku berdiri di balik pohon. Salah satu anak buah guntur menyibakkan semak di dekatku bersembunyi menggunakan senapannya. Aku akan melumpuhkan yang terdekat denganku dulu. Senapan itu harus berpindah tangan kepadaku. Hap. Aku muncul dari belakang. Setelah sepatah keluar dari semak-semak, aku menyayatkan pisau ke lehernya. Dia tergeletak di tanah. Leher sasaran utamaku agar dia tidak bisa bersuara. Inilah yang sering diajarkan padaku. Cari inti kelemahan lawan, fokus dengan gerakan lawan agar bisa membaca dan melumpuhkannya. Aku sering berhasil dengan metode ini. Aku ambil senapan di tangannya. Matanya melotot melihatku. Napasnya tersengal-sengal dan akhirnya seluruh badannya kaku tidak bernyawa. Satu lagi sasaranku. Setelah senapan itu berhasil aku rebut, aku bersembunyi lagi di balik pohon. Sekarang aku siap-siap menembak satunya lagi yang sedang mencariku di balik semak-semak lainnya yang tidak jauh dariku. Sebelum aku menarik latuk dan merasa sudah pas di kepala laki-laki itu, tiba-tiba ponselnya berderi. Niatku menembaknya berhenti dulu. Aku ingin mendengar percakapannya, pasti Guntur yang menghubunginya. Dikeluarkan ponsel itu dari saku celananya, lalu ditempelkan ke daun telinganya. Ya Tuan Guntur, ucap lelaki itu di ponsel. Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata dugaan aku benar, dia berbicara dengan Guntur. Setelah menjawab panggilan dari ponselnya, lelaki itu bergegas meninggalkan semak-semak ini menuju tepi danau. Aku berharap Bima baik-baik saja. Aku akan menyelamatkan Bima. Sekarang aku sudah punya senapan dan akan menembak Guntur. Teman, Tuan Guntur dan aku akan ke gudang. Kamu cari saja gadis itu sendirian ya. Teriak lelaki itu lalu berlari secepatnya. Tidak ada jawaban dari panggilan laki-laki itu. Temannya sudah mati tergeletak di tanah. Kusandang senapan itu. Aku akan menyusul Bima. Aku berharap Bima masih hidup. Berlari menyusuri sela-sela pohon dan semak. Aku berhasil kembali lagi ke tepi danau. Sampai di sana, aku lihat Bima tergeletak, tidak sadarkan diri. Sementara itu Guntur dan seorang anak buahnya sudah di atas sampan dan menjauh. Kak Bima, aku mendekati Bima. Aku lihat wajahnya lebam-lebam, di bibirnya mengalir darah. Luka tembakan terus mengeluarkan darah. Bangun kak, bangun! Teriak aku menangis sambil menyentuh pipinya. Tapi percuma, Bima tidak bangun. Sepertinya dia terluka parah. Aku takut dia kehabisan darah. Kusibakkan baju Bima ke dadanya. Singlet kaos yang melekat di tubuhnya aku lepas dengan cara merobek paksa. Setelah itu aku gunakan robekan itu untuk mengikat kaki Bima yang di dekat tembakan. Upaya ini kutunjukkan untuk menghentikan pendarahan. Bertahanlah kak, aku akan membawamu ke rumah Mbak Ireng. Bertahanlah. Aku sangat khawatir. Aku juga tidak yakin Bima akan selamat. Dia banyak mengeluarkan darah dan lukanya sangat parah. Aku harus tenang. Jika aku diselimuti kepanikan, otak aku tidak berjalan sempurna. Aku harus membawa Bima. Tapi bagaimana caranya? Tubuh Bima berat dan aku tidak sanggup menggendongnya. Aku menarik napas dalam, melihat ke sekitar danau. Aku punya cara untuk menarik tubuh Bima. Aku lihat ada pelapa daun kelapa terjatuh di tanah. Aku ambil pelapa itu, lalu meletakkan badan Bima di atasnya. Dengan begini aku lebih mudah menarik tubuh Bima. Sangat sulit menarik pelapa daun kelapa itu. Tubuh Bima sering terguling ke samping dan berkali-kali tidak tertarik. Aku juga terus berusaha menaikkan tubuh Bima dan menarik kembali pelapa daun kelapa. Aku terus berusaha. Aku tidak boleh menyerah. Bima harus mendapatkan pertolongan. Memasuki semak-semak rimbun, aku juga berjaga-jaga dari binatang buas. Sekuat tenaga aku terus menarik pelapa kelapa. Ada orang? Batinku. Aku terhenti melihat seseorang yang tidak jauh dari balik semak-semak. Dia membukukan badan seperti mencari sesuatu, hingga wajahnya tidak terlihat jelas karena membelakangiku. Sebelum orang itu menyadari kehadiranku, aku menarik pelapa kelapa menuju balik pohon
agar bisa menyembunyikan tubuh Bima. Setelah itu, senapan yang aku sandang, aku ambil dan menodongkan ke orang itu. Aku siap-siap menarik pelatupnya jika seseorang itu mencoba mencelakaiku. Aku melangkah pelan mendekati seseorang di balik semak. Tidak beberapa langkah darinya, aku berkata dengan lantang, "Angkat tangan. Jika kamu melawan, akan aku tembak," ancamku. Seseorang itu mengangkat tangannya. Perlahan dia bangkit berdiri, lalu membalikkan badannya.